Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab, nasihat itu dari asal kata nasah. Nah, jadi memahami hakikat, hakikat daripada satu istilah yang membantu kita untuk memahami hakikatnya itu dari pengertian bahasanya. Nah, nasihat nasaha, ini kalau tadi ini kan dari asal kata al-idhah, ya, al-idhatu, ya, sama ini, ya, nasihat. Nah, nasaha dari asal katanya itu berasal dari kata khalasah. Apa artinya khalasah? Murni, suci, bersih. Murni, suci, bersih. Ada juga khalasat al-asal. Ya, jadi madu pilihan. Jadi juga bisa bermakna di sini pilihan. Ya, sehingga kita mendapatkan madu murni. Madu murni terpilih, dia adalah madu pilihan. Apa artinya? Di sini memberikan dua konotasi kepada kita. Yang pertama adalah niat, ya, ketulusan. Jadi kalau kita ingin nasihat kita itu efektif, termasuk kepada istri dan yang lainnya adalah ketulusan. Nasihat itu keluar dari hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih. Tidak ada tendensi. Ya, tidak ada tendensi apa-apa. Memang niat tulus. Niatnya yang tulus. Kemudian yang kedua dari sini tadi nasihat al-asal. Pilihan. Ya, memilih, ya, pilihan. Artinya kata-kata yang akan diucapkan itu, kalimat-kalimat yang akan diucapkan itu adalah kalimat-kalimat pilihan. Kalimat-kalimat terbaik. Kalimat yang memang betul-betul bisa menyadarkan. Kalimat-kalimat yang betul-betul tidak memojokkan, tidak merendahkan. Ya, kalimat yang tetap menghargai, mendudukkan orang yang dinasihati itu pada kedudukannya. Bukan memojokkan, bukan menghinakan. Kalimat-kalimat pilihan. Itu yang dimaksud dengan nasihat dari asal kata khalas. Kemudian yang kedua, nasaha ini berasal dari kata khatah atau bermakna khatah. Dia bermakna khatah. Jadi tadi bermakna khalasa, murni, suci, bersih. Khatah artinya menjahit. Dia maknanya menjahit. Apa itu menjahit? Menjahit itu kan menambal yang robek. Ya, menambal yang robek. Maknanya di sini nasihat itu kita niatkan untuk menjahit, artinya memperbaiki. Nasihatnya adalah untuk islah, memperbaiki, untuk menjahit yang robek itu. Jadi jangan justru, istilah saya katakan ini, menasihati sambil menendang. Menasihati orang kemudian ada tendangan kiri dan kanan. Ya, maksud kita baik sebenarnya, mau menasihati, mau merubah ini, tapi kita nendang sana, nendang sini. Ya, kita menyinggung, kita mengungkap dia punya aib-aib, ya, keburukannya kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya, sambil menyelam minum air. Sebenarnya yang kita inginkan adalah ada satu hal yang kita mau perbaiki, ada satu hal yang kita mau jahit, tapi ternyata juga kita nendang sana dan nendang sini. Nah ini tentu akan memperburuk suasana dalam rumah tangga.
Jadi ini dulu. Ini yang kita perlu ketahui agar nasihat itu efektif. Nah, niat kita, niat yang tulus, sebab yang keluar dari hati itu akan sampainya juga ke hati. Yang keluar di tenggorokan itu sampainya juga ke tenggorokan dari hati. Nah, kita lihat Luqmanul Hakim, kenapa demikian efektif nasihatnya? Karena dia keluar dari hati. Rasulullah SAW kepada istri, begitu dia memberi nasihat, tidak ada istrinya melawan. Ya. Kenapa? Karena niat yang tulus, niat yang murni, suci dan bersih. Kemudian memilih. Ya, memilih kata-kata, tidak semua yang ada di kepala, apalagi semua yang ada di dada, keluar semua. Ya. Nah, tapi yang keluar itu adalah kata-kata yang terpilih, yang keluar dari niat yang tulus, yang ikhlas. Kemudian niatnya apa? Maksudnya apa? Menjahit, memperbaiki, menempel yang tidak baik. Jangan justru kemudian mengorek-ngorek lagi yang lainnya. Nah, ini. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Agar nasihat seorang suami ini betul-betul efektif, memberikan efek positif. Itu yang dimaksud dengan efektif. Ya, bukan justru maksud memberikan nasihat, malah justru makin memperkeruh konflik. Malah justru ibarat kita menyiram api dengan bensin. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak bernasihat sebenarnya. Ya. Karena itu saya mulai dari yang kedua ini, bedakan nasihat dengan marah. Bedakan nasihat itu dengan marah. Menasihati tapi memarah-marahi. Ya, bukan menasihati. Ya. Yang kedua, bedakan nasihat dengan membongkar aib. Memberi nasihat ini atau nendang sana, nendang sini. Ya. Bedakan nasihat dengan menghakimi. Ya. Memvonis. Ya. Nah, ini yang harus kita bedakan terlebih dahulu. Kita lihat metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti bisa dikaji lebih jauh. Ternyata beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi kalau ingin menasihati istrinya, beliau itu menaruh tangannya di hidung. Ada riwayat menyebutkan Nabi menaruh tangannya di hidung Aisyah. Atau menaruh tangannya di pundak. Apa tujuannya sebenarnya di hidung? Ya, itu untuk Nabi berjaga-jaga. Jangan-jangan sampai keluar dari lisan Khadijah, lisan Aisyah ini, perkataan-perkataan yang didorong oleh hawa nafsu, perkataan yang tidak terkontrol. Ya, sebab begitulah wanita itu. Ya, wanita dari sisi psikologisnya memang dia diciptakan, kodratnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memproduksi sekian banyak kata-kata, lebih banyak daripada 3 kali lipat daripada perbendaharaan kata-kata yang dimiliki oleh laki-laki. Sehingga dikhawatirkan begitu keluar, ya, tidak terkontrol. Ya, termasuk diantaranya tadi itu menggibah. Ya, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana Aisyah itu lebih dicintai oleh Nabi. Ya, lebih dicintai oleh Nabi daripada istri-istrinya yang lain. Tapi maksudnya itu apa? Karena tidak terkontrol sehingga menendang sana, menendang sini. Nah, justru kecemburuannya malah justru menggibah istri Nabi yang lain. Jadi beliau memegang hidung, ya, dan pundak. Kadang-kadang memegang pundak, berjaga-jaga, ya, jangan sampai mulutnya ini mengucapkan kata-kata yang tidak terkontrol. Nabi langsung menutup mulutnya. Lalu kemudian apa? Mengajarkan doa. Ya, mengajarkan doa, Allahumma Rabba Muhammadin An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ighfirli. Nah, jadi ini doa supaya kita ini tidak suka marah. Atau bisa diajarkan pada istri, jangan dulu diajarkan artinya. Ya, jangan dulu diajarkan artinya. Ya, kalau dia tahu artinya bilang, "Oh, ini kau ajarkan saya ini supaya saya tidak suka marah." Ya, langsung dia tersinggung, malah justru diajarkan dia marah.
Jangan dulu dikasih tahu artinya. Bilang ini doa supaya kamu tambah cantik. Ya, doa supaya awet muda. Ya, itu coba lihat itu ya. Itu ada tuh. Fitan apa itu ahyai tanah ya. Kita tunjuk itu tuh coba. Ini doa supaya awet muda, doa supaya terus kelihatan cantik. Nah, kalau dia sudah hafal, dia sering baca, ya, masya Allah, Allah tahu. Sekalipun dia tidak paham apa yang dia baca, niatnya seperti itu, tapi Allah tahu, oh dia berdoa ini supaya dia tidak suka marah. Nah, ini doanya. Allahumma rabba Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam ighfirli dzambi. Wahai Allah, Tuhannya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosaku. Wa adhib ghaidha qalbi. Dan hilangkan kemarahan dalam hatiku. Nah, ini menunjukkan bahwa kemarahan itu sumbernya dari sini, dari hati, dari dada. Hilangkan kemarahan dari hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitan. Berikan aku pahala dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau orang lain suka memfitnah kita dan kita sabar, maka kita akan ambil semua pahalanya. Jadi orang yang berbuat zalim itu ingat ya. Bahaya kezaliman adalah orang yang dizalimi itu mengambil semua pahalanya, kebaikan-kebaikan daripada orang yang berbuat zalim untuk menebus kezalimannya. Ya, menebus kezalimannya. Kalau sudah tidak cukup, malah justru dosa-dosanya orang yang dizalimi ini itu ditransfer kepada orang yang berbuat zalim. Sehingga di akhirat nanti kata Nabi SAW, al-muflis, menjadi orang yang bangkrut. Apa itu orang zalim? Orang yang tidak berbuat adil. Orang yang suka membeda-bedakan orang lain. Ya, membeda-bedakan istri, membeda-bedakan ini, ya, tidak adil. Tidak adil itu artinya zalim. Ya, perbuatan zalim itu sangat bahaya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa berikan pahala kepadaku, ya Allah, dari kesesatan fitnah. Ya, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Orang-orang yang suka memfitnah, aku mendapatkan pahala dari padanya ma ahyaitana. Selama engkau masih memberikan kehidupan kepadaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini cara kedua. Cara kedua tadi ini pertama. Yang ketiga, berusaha sejajar. Ya, berusaha sejajar. Artinya, sedapat mungkin kita yang memberi nasihat, itu jangan kita merasa lebih baik, jangan kita merasa lebih suci, jangan kita merasa lebih bersih. Ya, apalagi kalau memang derajat kita sama. Ya, kita berupaya menempatkan diri kita sama dengan dia. Misalnya dengan mengatakan hari ini saya ingatkan, besok-besok lusa mungkin saya yang diingatkan lagi. Ya, karena manusia itu tidak ada yang pernah luput daripada kesalahan dan kehilafan. Kita berupaya sejajar. Ya, sebab ketika kita menempatkan diri kita lebih hebat, kecuali kalau memang mereka itu mengakui kita punya derajat. Tapi orang yang marah biasanya, dia sudah tidak melihat latar belakangnya orang. Coba lihat Aisyah, kalau marah, istri Nabi pun, kalau marah dia tidak melihat itu Nabi. Sampai pernah mengatakan, engkau Nabi kah? Ya, engkau Nabi kah? Kalau Nabi itu harus berbuat adil. Ya, sampai seperti itu. Ya. Sehingga mendengar itu, ayahnya Abu Bakar menampar. Bisa-bisanya nih Aisyah ini, ya, bersikap seperti ini di hadapan Nabi. Siapa ini? Siapa yang dia ucapkan perkataan itu? Nah, ini jadi kita berusaha sejajar, tetap menghargai, tetap santun. Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kalimat-kalimat yang akan disampaikan itu dipilih, dibuang yang tidak baik. Dipilih yang baik, diambil lagi yang terbaik. Ya, diambil yang intisarinya itu. Ya,
Kemudian nasihat yang lembut dan menyentuh perasaan. Kemudian yang keempat kita lihat ini kita belajar dari nasihat iblis kepada nasihat yang berhasil memperdaya Adam dan Hawa. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Nanti kita akan melihat di sini apa rahasia yang dimiliki oleh iblis sehingga nasihatnya itu demikian efektif mempengaruhi Adam dan Hawa. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Jadi syaitan itu mendatangi Adam dan Hawa, lalu kemudian berbisik-bisik. Berbisik-bisik untuk menampakkan auratnya yang tadinya tertutup. Nah, jadi ini pertama metode bisikan. Ya, bisikan, membisik-bisik. Banyak orang yang terpengaruh itu karena bisikan. Ya, kadang-kadang dia orangnya adil, tapi karena selalu dengar bisikan, dia berbuat zalim. Nah, jadi bisikan. Ya, ini kita akan tempatkan bisikan ini pada kebaikan, pada nasihat. Ya, jadi kalau orang yang terlalu tinggi suaranya kan marah-marah, bukan membisik. Menasihati dengan cara membisik. Ini yang pertama yang kita lihat. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kemudian iblis berkata kepada Adam dan Hawa, sebenarnya Tuhanmu itu tidak melarang kamu mendekati pohon ini. Ya, karena ini kan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam dan Hawa, pokoknya makan semuanya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ketika dimasukkan ke surga, disuruh makan. Kulu washrabu. Makan semua, nikmati semua. Tapi satu saja yang tidak boleh kau lakukan, jangan dekati pohon ini. Nah, maka datanglah iblis yang sudah divonis masuk neraka. Ya, datanglah mencari orang-orang yang bisa menemani nanti di neraka. Nah, yang cara pertama yang dilakukan berbisik. Cara yang kedua adalah tidak melakukan kontra terhadap pesan Allah, ya, tapi dia membujuk. Sebenarnya Adam Hawa, ya, Allah tidak melarang kamu dari mendekati pohon ini, illa antakuna malakaini au antakuna minal khalidin. Ya. Kecuali, ya, tidak melarang kamu kecuali, ya, nanti kalau kamu bisa jadi malaikat. Ya, kalau kau mendekati pohon ini, kau jadi malaikat. Malaikat kan memang sudah makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa kesalahan dan dosa. Atau kamu kekal di neraka. Ya, jadi dia bujuk. Lalu kemudian metode yang ketiga, waqasamahuma. Yang terakhir, metode yang ditempuh oleh syaitan, iblis, menggoda ini, Adam dan Hawa, waqasamahuma. Dia bersumpah, inni lakuma minan nasihin. Saya ini hanya pemberi nasihat saja. Saya hanya menasihati kamu, wahai Adam dan Hawa. Dan rupanya betul tergoda. Dia memakan buah khuldi itu, buah daripada pohon itu. Akhirnya kemudian tersingkaplah auratnya dan dia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi pada waktu itu. Jadi ada 3 metode di sini yang digunakan oleh setan. Ya. Sebelum bernasihat, apa? Membisik, membujuk, sampai kemudian bersumpah ingin menunjukkan kesungguhannya bahwa saya ini betul-betul. Nah, itu metode nasihat yang terbaik. Bagaimana nasihat itu bisa efektif? Yang terakhir adalah gunakan nasihat itu pada saat yang tepat. Ya, dalam tafsir Al-Manar disebutkan sesuai situasi dan kondisi kejiwaan istri. Ya, sesuai sikon istri. Kita lihat kondisi psikisnya pada itu, termasuk kondisi fisiknya. Jangan memberi nasihat dalam keadaan dia sakit, dia capek, ya, dia lelah, atau dia sedang ada masalah. Kita beri ketika mengalami kegagalan atau merasakan akibat daripada pelanggaran. Jadi kalau sampai dia memakan sesuatu, lalu naik gula darahnya, itu gara-gara makan apa,
naik kolesterolnya gara-gara makan udang, baru kemudian di situ saya bilang memang ya Jangki, ini perlu kita muhasabah, perlu kita introspeksi diri ya. Atau sampai kemudian dia sudah muntah-muntah ya, itu akibat daripada pelanggaran. Pada saat dia gembira atau senang, mungkin ada sesuatu yang kita inginkan ya, ada sesuatu yang kita inginkan. Nah itu kalau kau bersungguh-sungguh, masya Allah kau akan dapatkan ini ya. Pada saat dia berhasil ya sama, kemudian ketika istri sendirian, jauhi menasihati di depan orang lain, termasuk di depan anak-anak. Ya, sebab kata Imam Syafi'i, itu sama dengan menjelek-jelekkan saya. Kalau engkau menasihati aku di depan orang lain, itu sama dengan menjelek-jelekkan saya di hadapan orang lain. Sama dengan mempermalukan di hadapan orang lain. Termasuk jauhi di depan anak-anak. Ya, sebab itu bisa menjatuhkan wibawanya. Apalagi di hadapan orang lain. Ini yang dapat kita sampaikan, satu metode yang diajarkan oleh Al-Quran dan diaplikasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam mengatasi problematika dalam rumah tangga, yaitu memberikan nasihat dan pengajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita inayah dan taufiknya untuk memiliki metode-metode ini, mengambil manfaat, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakan petunjuk-petunjuk tersebut sehingga kita menjadi orang yang terampil di dalam menghadapi konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga pasti akan ada. Tetapi yang terbaik adalah orang yang bisa menghadapi, bisa menyelesaikan, bisa keluar dari konflik itu.